bercanda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, di minggu ini Ibu akan membawakan materi fikih yang berjudul sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Ada yang tahu nggak? Pernahkah kalian melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah imam membaca ayat tertentu, imam langsung sujud tanpa mendahului ruku terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika setelah mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan ayat sajadah. Jadi ketika ayat sajadah dibaca, baik orang yang mendengarkan atau orang yang membaca, itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pengakuan bahwa kita sebagai makhluknya adalah makhluk yang lemah. Hanya Dialah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajadah ditandai dengan tanda tertentu seperti kubah. Nah, yang kedua adalah hukum dan dalil sujud tilawah. Ada yang tahu nggak sih hukum sujud tilawah itu apa? Nah, sujud tilawah itu hukumnya sunnah, baik dan mendapatkan pahala jika dikerjakan, tetapi tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Tetapi jika sedang sholat berjamaah, kemudian imam sujud, maka makmum wajib untuk ikut sujud. Nah, apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh untuk sujud sendirian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Ubaidillah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya. Sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada juga hadis dari Imam Muslim dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian ia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, celaka, anak Adam diperintahkan untuk bersujud, dan ia pun bersujud, maka baginya surga. Dan aku telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga adalah sebab-sebab sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu dilakukan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah sebagai berikut. Pertama ada surah Al-A'raf ayat 206, yang kedua ada surah Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga ada surah An-Nahl ayat 49-50, yang keempat ada surah Al-Isra ayat 109, yang kelima ada surah Maryam ayat 58, yang keenam ada surah Al-Hajj ayat 18, yang ketujuh ada surah Al-Hajj ayat 77, yang kedelapan ada surah Al-Furqan ayat 60,
Yang ke-9 ada surah An-Naml ayat 25-26. Yang ke-10 ada surah Al-Sajdah ayat 15. Yang ke-11 ada surah Shad ayat 24. Yang ke-12 ada surah Fussilat ayat 37-38. Yang ke-13 ada surah An-Najm ayat 62. Yang ke-14 ada surah Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir ada surah Al-Alaq ayat 19. Ketiga adalah syarat dan rukun sujud tilawah. Kalian tahu nggak apa aja sih syarat dan rukun sujud tilawah itu? Nah, syarat untuk memenuhi sujud tilawah itu ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik dari badan, pakaian, maupun tempat sujud. Yang kedua yaitu menutup aurat. Nah, yang ketiga yaitu menghadap kiblat, dan yang terakhir yaitu ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajidah. Sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilakukan ketika sujud tilawah yaitu yang pertama niat melakukan sujud tilawah, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Yang keempat duduk sesudah sujud atau tanpa membaca tasyahud. Nah, yang kelima yaitu salam, dan yang keenam itu tertib, yaitu tata cara sujud tilawah. Cara melaksanakan sujud tilawah ada 2 macam, yaitu yang pertama di dalam sholat. Apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajidah, dalam sholat langsung takbir untuk bersujud sekali, tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajidah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Nah, yang kedua di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajidah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir seperti takbiratul ihram. Kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatih. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, membentuknya, dan membuka pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Yang terakhir yaitu hikmah sujud tilawah. Nah, setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, tentu kamu tahu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Misalnya, A. Dihindari dari godaan setan. B. Lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. C. Mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. D. Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Yang E. Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang F. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kepada Allah mohon ampun. Sampai bertemu lagi di pelajaran minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.